ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Nanti sarapannya ya habis. Ya. Sekarang pelajaran dulu. Bapak saya dulu ya. Ada no? Sekarang tanggal 6 Mei ya. Jadi ngumpulin semua HP-nya. Sudah. Anissa, Alumna Fahri, Anissa, Aura, Cilo, Citra, Eza, Fahmi, Sukmo, Bang Reza, Fitriatul, Graciana, dari Matos Sanjaya, Herawati, Wisika, Armin, Maratus, Muhammad Arif, Raffi, Fauzan, Nabil, Najwa, Naura, Naisila, Nur Ella, Raisa, Rania, Ratna, Rizky, Risto, Roli, Silvi, Siti Nurhalisa, Veronica, Liza,
Masuk ke materi. Materinya sama kayak kemarin. Sambil dibuka RKS-nya. Halaman yang bagus. Apa itu puisi? Puisi merupakan bagian sastra yang dapat digunakan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, atau pengalaman penyair. Singkatnya, puisi itu adalah sebuah karya sastra yang memiliki bahasa yang indah, diksi, pemilihan kata yang sangat indah, memiliki unsur estetik. Adib, coba sebutkan struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi dibuka anunya nih. Enggak bawa. Bawa kertas apa enggak? Struktur fisik. Sebutkan. Ada apa aja? Coba yang keras. Yang pertama. Ya, coba lebih keras lagi. Terus yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Terus sampai terakhir. Setelah diksi. Terus kata konkret F verifikasi. Verifikasi itu sama aja terkait terima nol. Di situ kan di karakteristik puisi halaman yang 1 sampai 6 halaman 54 karakteristik puisi. Di situ kan yang kelima ada setting alur tokoh. Nah itu tidak termasuk ke karakteristik puisi ya, itu salah bukunya. Jadi kalian coret aja, dicoret. Yang kelima, poin kelima setting alur dan tokoh tidak terlalu menonjol. Itu disilang. Karena memang di puisi itu bukan tidak menonjol, tapi memang nggak ada alur tokoh, setting dan sebagainya. Kalau alur tokoh setting itu kan cerita. Yang halaman 1 sampai 6.
Asik enggak? Bait itu apa? Bait itu keseluruhan keseluruhan puisi terdiri atas baris-baris. Ya. Namanya ini puisi. Berarti di sini ada berapa bait dan berapa baris? Oh ya, 2 bait, bait yang baris naik. Ya. Bukan berbentuk paragraf. Jadi bait baris. Yang kedua diksi. Diksi itu apa? Pemilihan kata. Jadi pemilihan kata dalam puisi itu harus bersifat kias. Kias itu bukan bermakna yang sebenarnya, memiliki makna yang indah. Yang ketiga penggunaan perlambangan dan majas. Yang keempat diksi menggunakan pertimbangan adanya rima dan persediaan. Sajak itu apa? Najwa. Sajak itu apa? Coba apa? Merupakan bunyi yang digunakan oleh huruf atau kata-kata dalam hari dan hari. Di halaman berapa itu? Ya, teman-teman. 55. 50? 55 coba dilihat. Sajak. Jadi sajak itu bunyi. Ya, sajak itu bunyi. Tiap huruf vokalnya itu sajak ya. Jadi misalnya ya. Sajak baris kedua ada berapa itu? Dua satu ya. Jadi puisi itu nggak ada anunya, nggak ada apa, batasan sajaknya ya. Jadi terserah kamu mau berapa sajak. Terus ambiguitas. Ambiguitas itu memiliki banyak penafsiran. Ambiguitas itu kayak ambigu. Pernah dengar ambigu kan? Ya, jadi apa ambigu ya? Kalau bahasanya sekarang ambigu itu bingungin. Ya, misalnya Graciana punya pemikiran A, terus siapa? Laura punya pemikiran B, jadi punya pemikiran yang berbeda terhadap suatu puisi gitu ya. Itu namanya ambigu. Puisi tadi sudah dilihat sama Adin. Tipografi, diksi, imajinasi, tata konkret, rima dan irama. Nanti yang harus diperhatikan ya, nanti kalau kalian buat puisi kan ntar lagi LKPD bikin puisi kan? Struktur batin, ya, ada tema, suasana, rasa dan nada dan makna. Kemarin sudah dijelasin ya.
majas. Majas. Coba Silvi. Apa itu majas personifikasi? Personifikasi, ada kata person. Person itu apa? Orang. Jadi majas yang benda mati seolah-olah hidup seperti sifat manusia. Sir, benda mati seolah hidup seperti manusia. Di buku cuma disebutin aja ya, gak dijelasin. Contohnya Ratna. Coba kasih contoh majas personifikasi. Mana Ratna? Ya, bulan seolah-olah tersenyum. Tersenyum itu kan sifat makhluk hidup ya. Benda mati nggak bisa tersenyum. Memang bulan bisa tersenyum. Ya, nggak bisa kan. Jadi itu maksudnya personifikasi. Hiperbola. Ya, melebih-lebihkan. Ibaratnya kalau orang tuh lebay. Roli. Coba kasih contoh satu majas hiperbola. Yang melebih-lebihkan. Kenapa? Coba yang keras. Ya, lebih-lebihkan. Kan nggak mungkin mati kalau ada itu, guys. Ya, jadi kan gitu ya perbola. Terus sudah jelas. Majas apa lagi? Yang disebutin di buku majas apa lagi? Metafora. Metafora itu apa? Veronica. Metafora, majas, perbandingan tanpa kata pembanding. Ya, jadi metafora itu tanpa kata pembanding. Ini hampir sama kayak simile. Tapi bedanya kalau simile itu pakai kata pembanding. Ya, contohnya metafora itu engkau adalah cahaya hidupku. Dewi Bulan malu-malu keluar dari sarana. Dewi Bulan itu berarti bermakna. Dewi Bulan, Dewi Malam bermakna bulan. Jadi ada kata biasanya gitu. Cahaya hidupku. Hidup kan gak ada cahayanya. Berarti apa cahaya hidupku itu? Penyemangat, motivasi, ya. Motivasi buat hidup itu cahaya hidupku. Kalau sini tuh pakai perbandingan, pakai kata seperti bagai
situ. Pakai kata pembanding. Sini loh contohnya. Pakai kata pembanding aja seperti bagaikan laksana. Coba. Tadi kan saya jelasin sebenarnya tuh ada kata pembandingnya. Contohnya tuh baca tuh sembilan. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Ada kata seperti. Nah itu kata pembanding. Ada lagi kata pembanding selain seperti ada bagai, laksana, umpama. Coba dia bikin kata-kata sekreatifnya. Kenapa? Gimana? Yang keras. Contohnya, contoh kalimatnya. Yang jelas. Yang jelas. Yang sini lah loh, ada kata pembanding. Yang tiga, wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Ada kata pembanding. Seperti bagai, laksana, upama. Pokok ada itunya. Bukan namanya. Kita kasih contoh lain deh. Ruangan itu besar seperti raksasa. Itu semua. Coba Elang. Kalau sembilan gimana? Ya. Tadi kalian dengerin apa enggak sih? Di sini loh itu menggunakan kata pembanding. Ya, contoh kalimatnya ada kata apa? Kok ada kata pembandingnya? Ada kata seperti bagai, laksana, upama. Itu kuncinya. Bisa kan? Bisa. Coba Elang. Kalau besok pendidikan apa aja lo ada kata pembandingnya. Wes gampang. Coba wes yang bisa. Cerita.
Apa yang merendahkan diri itu? Ya, yang merendahkan diri padahal aslinya ya nggak sama itu. Misalnya sebenarnya di bubuk sederhana kamu, padahal bubuknya itu bagus. Ya. Lanjut repetisi itu pengulangan. Aku ingin mereka. Aku ingin yang diulang terus. Ironi, sindiran halus dengan mengatakan hal yang berlawanan. Ya, contohnya rajin sekali kamu baru bangun jam 10. Bagus sekali nilaimu. Tidak ada benar. Sinisme itu sindiran disampaikan secara langsung, tapi lebih halus. Contohnya perkataanmu memang manis, tapi sayang hanya di bibir saja. Sarkasme itu sindiran yang paling kasar, belak-belakan. Contohnya, mulutmu seperti sampah, isinya hanya kebohongan. Dasar otak udang, dasar bodoh. Ya, itu sarkasme. Di bawah anunya. Anu ya, kumpul sama kelompoknya. Enggak, atributnya prosesnya 3, masuknya Arif, terus kita depan 8 orang. Bila namanya ini jam 8, ternyata tadi bukan dari kita Ibu maaf banget Ibu. Maaf ya Bu. Iya, Sudah bawa ini alat-alat yang NKPD bawa semua aja kelompok. NKPD sama pemilih tak kasih ya sama kalian masuk.
Ayo kelompok Ya. mana? Ayo, ayo. Kelompok Isi bukunya yang nggak ada di Kamu kelompok itu deketan. Ya. Ayo. Lumayan. Jauh-jauhan kipi ya kelompok. Ya. Bangun diri. Eza kelompokmu mana, Le? Eza kelompokmu mana? Nah, jadi di situ DLKP-nya Elan. instruksinya Elan. buatlah konten kreatif mungkin berdasarkan artikel mengenai sudut pandang di koran yang sudah disediakan. Jadi tiap kelompok Bapak itu kasih koran, artikel koran. Ya. Nah, ini belum stabil, cuman ini Bapak sudah stabil buat contoh. Nanti kalau sudah dapat, nanti diundi ya artikel korannya. Kalau sudah dapat, kalian bikin mind mapping. Cuma sebelum bikin mind mapping itu kalian baca dulu artikelnya. Terus kalian stabilo kata-kata yang dimasukkan ke puisi nanti. Misalkan nanti setelah bikin mind mapping, bikin puisi. Contohnya ini di sini Bapak sudah stabilo kata nawacita. Jadi nanti dimasukin ke anunya. Jadi nanti headline-nya tengah-tengahnya itu judul artikelnya ya. Peta Jalan Reforma Agraria. Tapi berarti gini aja yang headline itu dibikin judul puisi. Judul puisi itu nggak harus judul artikelnya, tapi harus sesuai dengan temanya itu. Misalnya di sini ada ini induk 3 penambang emas ilegal, itu judul artikelnya. Tapi nanti kalian bikin judul puisi, nggak harus sama ini induk 3 penambang emas ilegal, tapi sesuai dengan isinya gitu loh. Misalnya apa ya, judul puisi yang cocok penambang ilegal, gitu aja nggak apa-apa. Jadi nggak harus mirip ketik dengan judul artikel korannya, judul puisinya. Kalau sama nggak apa-apa ya, cuman ya disesuaikan sama ini ya. Kalau misalnya judul artikelnya itu judul berita banget gitu ya, nggak cocok jadi puisi ya jangan ya. Nah terus itu ada kata nawacita, jadi dimasukin. Jadi semua kata di stabilo di sini itu dimasukkan ke mind mapping-nya nanti ya. Dipikir-pikir headline, mind mapping. Headline-nya di tengah-tengah. Jadi ada nawacita, terus komitmen. Di sini ada kata komitmen di stabilo. Oh ya, berarti dimasukkan juga seperti itu. Ada kata redistribusi lahan juga. Ada kata kelola di sini juga. Ya pokok sesuai dengan yang di stabilo. Jadi urutannya kalian stabilo, kata-kata yang mau kalian buat menghadapi sama puisi nanti, bikin magnetinya, baru habis itu bikin puisinya. Nah bikin puisinya itu harus ada kata-kata yang ada di magneti ini. Ya, jadi misalnya kalian sudah memblok stabilo kata komitmen. Di magneti juga ada kata komitmen. Berarti
Di atasnya juga ada kata komitmen di puisinya. Contohnya ini yang di garis bawah ini sudah berbentuk puisi ya. Di sini ada reforma agraria. Tadi kan sudah dimasukin ke mind mapping kan, terus nawacita, redistribusi, digitalisasi dan sebagainya. Paham? Ada pertanyaan? Itu sesuai yang di koran. Iya, sesuai yang di koran. Kata-katanya tapi yang di stabilo aja ya. Jadi nanti kalian mau sekreatif mungkin ya. Bapak ada kata-kata yang sudah kalian bikin di mana itu dalam bentuk puisi. Diksinya juga perhatikan. Nah tadi kan sudah bicara tentang diksi kan. Diksi itu gimana? Menggunakan kata kiasan, menggunakan kata yang indah, seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Jumlah kata-katanya berapa? Jumlah kata kalau bisa lebih dari 7 ya, lebih dari 7. Terus puisinya minimal 2 bait minimal. Tiap barisnya berapa? Terserah. Karena puisi kan nggak dibatasi sama jumlah bait, nggak ada aturan tertentu. Oke, jadi sekarang Bapak kasih artikelnya Pak, di undian. Mappingnya boleh diwarnai. Boleh, sekreatif kelas kalian. Kan itu nanti kalian bawa pensil warna kan juga dibuat itu. Cuma itu dari contoh aja dari warnanya. Ada kelompok yang nggak bawa? Anu aja deh. Pakai pulpen warna atau spidol. Ya, itu tidak bisa dilakukan. Ada pertanyaan lagi? Sebelum Bapak ini, saya bakal bikin videonya dulu ya. belum ada di artikel itu kata-kata. Tapi tahu bentukan koran kan ini. Jadi kata-kata itu Saya yakin loh yang atas koran ini kan belum ada artikelnya, belum bisa. gampang sobek. Ntar lagi perwakilan maju ya buat
apa lah? Pengulangan apa? Aduh. Kelompok 7 berarti 31. Ya, jadi kerjakan ya. Stabilo dulu Rek. Iya. Stabilo ditulis korannya. Korannya kalian. Minimal 7. Minimal 7 kata ya di Stabilo. Ya sampai ngerjain bapak yang kita pesan-pesan bapak selama pesan-pesan kalian ke bapak selama pengajar. Ya. Ya. Sampai terjadi. Bukan